Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah di tempat yang biasa. Dan semoga keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jadi pertanyaan yang keduanya tuh mengenai kepemimpinan Sunda ya, gitu. Tentang bagaimana kepemimpinan Sunda yang dianut gitu. Dan untuk itu kalau lagi kecil kan Abah sekolah di Bandung nih, dari mulai SD sampai SMP ya. Itu dulu diwajibkan kesenian Sunda itu. Dan di samping di sekolah Abah juga ikut aktif di RRI Bandung. Yang waktu itu ada di Jalan Cianjur sebelum masih kecil, itu di pojok gitu kan. Jalannya buntu di pojok Jalan Cianjur gitu. Karena setiap hari terlewati kalau Abah pulang sekolah ya kan. Abah sekolah kan di Supratman, jalan kaki liwat situ, main dulu di RRI gitu, baru pulang melalui Cinta Asih. Ngikuti jalan rel sampai ke rumah gitulah, jalan rel yang dari Bandung ke Ciwidey itu. Nah, salah satu lagu yang diwajibkan waktu itu yaitu yang terkenalnya si Cacandran, tapi judul aslinya tuh Sunda Mekar. Di bait terakhirnya tuh ada Sunda sieup kana tangtung, Sunda sieup ngembang kana wanda, Sunda ngembang ka wandana, ajeg-ajegna budi basana, tenarakeun wawanena, someahna rima semah, matak betah kanu ngadon pubuara, tengebrehkeun kabisa na tenembongkeun kabisana gitu, tenarakeun kabisana tenembongkeun pangartina, gitulah, kurang lebih gitulah ya. Jadi kalau diterjemahkan begini, Sunda siup karena tuh Sunda tuh pantas gitu. Bentuk badannya tuh sesuai lah, siup karena tangtung, perawakannya tuh bagus lah gitu, pantas, sesuai dengan penampilannya gitu. Ramah menerima tamu, Sunda menerima tamu yang bikin betah para tamu gitu, para pendatang. Dan orang Sunda itu tidak memamerkan keberaniannya, enggak. Termasuk juga tidak memperlihatkan ilmunya itu tidak disembunyikan gitu, tidak menonjolkan diri. Di bait terakhirnya tuh itu tara ebreh kabisana, tidak pamer kepintaran gitu.
Coba dipelajari aja nanti, carilah Sunda Mekar ya. Itu sebabnya orang Sunda sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ambisi gitu. Kalau ada orang Sunda ngaku orang Sunda tapi ambisinya besar, itu bukan orang Sunda. Lahir Sunda saja gitu. Makanya terasa ya tertinggal gitu ya. Sikap orang Sunda itu dia tidak pernah lari dari tugas. Tidak pernah nolak dari tugas. Tapi cara penampilannya tidak pamer lah gitu. Tidak menonjolkan diri. Itu orang Sunda. Jadi kalau ada yang begitu, dia tidak pegang jati diri Sunda gitu lah. Makanya dalam kerajaan-kerajaan dahulu, kerajaan orang Sunda itu tidak ekspansionis. Coba, begitu dijayanya Prabu Siliwangi, apa melebarkan kekuasaan sampai ke mana gitu? Enggak kan? Di Jawa Barat aja, di Tatar Sunda saja, di tempat lahirnya saja, yang Abah sampaikan di video yang lalu kan, orang yang tersisa dari banjir lah ya, gitu. Jadi tidak kemana-mana orang Sunda itu. Tidak seperti orang Jawa. Orang Jawa kan lebih kuat, Hindu Budanya kan berkembang pesat di sana. Dan kalau lihat peninggalan-peninggalannya kan, kebesaran tuh zaman dulu tuh ada di sana, di Jawa. Dia datang dari jauh, gitu kan, melebarkan kekuasaan sampai puncaknya Majapahit tuh, gitu. Tapi pendatang yang datang ke Sunda, dari mulai Salakanagara lah gitu, tidak ekspansionis. Dia menyatu dengan penduduk setempat. Oleh sebab itu yang terlihat hanya asimilasi saja yang ada. Itu. Di situ. Kalau dengan orang Sunda aja, kalau ada orang Sunda berambisi gitu kan, itu bukan jati diri Sunda. Orang Sunda tuh dikenalnya handap asor, itu ya, itu silih asa, silih asi, silih asu, handap asor gitu kan. Itu kan peribahasa Sunda, gitu. Bukan peribahasa, pegangan orang Sunda. Untuk ujub takabur gitu kan, tidak sok pinter, sok tahu, sok berpuasa gitu. Orang Sunda tidak gitu. Jadi kalau ada yang begitu, itu bukan orang Sunda, hanya lahir saja di Sunda. Tapi tidak memiliki jati diri Sunda yang pituin gitu. Jadi jangan heran kalau tidak ada tokoh Sunda pituin yang muncul ke permukaan. Tapi kalau soal kepintaran bisa diukur lah. Itu. Bisa diukur. Itu. Orang Sunda tuh pinter-pinter. Tapi ya itu, andap asor. Yakinlah gitu. Kalau orang Sunda itu kalau dipercaya, dia akan bertanggung jawab.
dunia akhirat, tapi dia tidak akan mengajukan diri, tidak akan menonjolkan diri gitu. Jadi kalau pingin beres gitu ya, ini sih pendapat Abah nih, dari sikap jati diri Sunda, kalau ingin kondisi membaik, pilih orang Sunda, pituin gitu, yang benar-benar memiliki dasar kepemimpinan Sunda, tidak ujub, tidak kabur, tidak pamer gitu ya. Nah itu bisa kita lihat lah, pinter singer bagernya terukur lah gitu. Jadi jangan berharap lah ada orang Sunda menonjol-nonjolkan diri. Kalau orang Sunda asli ya, pituin. Enggak, makanya dalam sejarahnya kan enggak muncul lah gitu. Itulah warisan orang Sunda terhadap Republik ini. Sesuai dengan Islam, kalau dipercaya, terima kepercayaan itu dengan baik dan pertanggungjawabkan dengan benar gitu. Jangan ngaju-ngajukan diri gitu kan, tong ngosol-ngosol gitu. Dia tambahannya itu tuh. Jadi mari kita lihat apakah akan ada tokoh Sunda yang akan muncul. Kita tunggu saja mangsana datang, waktunya tiba. Tapi jangan mengharap seorang Sunda mengaju-ngajukan diri dengan segala cara gitu, nggak akan ada. Itu saja ya yang dapat Abah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena ini sih hanya rasa dan perasaan saja dari Abah yang dari kecil bergelut dalam budaya Sunda gitu. Abah akhiri, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.